Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan suku Minahasa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang identifikasi suku Minahasa. Orang Minahasa adalah suatu suku bangsa yang mendiami suatu daerah pada bagian timur Laut Jazirah Sulawesi Utara. Dalam ucapan umum orang Minahasa menyebut diri mereka orang Manado atau Tawenang. Sedangkan suku Minahasa adalah salah satu suku bangsa di Indonesia. Mereka berasal dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Suku Minahasa sebagian besar tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa mempunyai luas daerah kurang lebih 6.000 km persegi. Terletak antara 0 sampai 5 derajat lintang utara dan 120 sampai 128 derajat bujur timur. Adapun perbatasannya antara lain, di sebelah barat ada Provinsi Gorontalo, di sebelah utara Kepulauan Filipina, sebelah timur Provinsi Maluku, dan sebelah selatan Provinsi Maluku. Secara topografis, sebagian besar Minahasa merupakan daerah pegunungan sampai berbukit dan sebagian daerah dataran dan daerah pantai. 7 unsur kebudayaan suku Minahasa. Yang pertama ada bahasa. Terdapat 8 bahasa daerah yang dipergunakan oleh 8 etnis seperti Tonsea, Tombulu, Tontembuan, Toulur, Tonsawang, Pasandatahan, Ponusukan Belang, dan Bantik. Selain bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Belanda, khususnya para orang tua yang menguasai bahasa Belanda. Bahasa Melayu Manado adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam komunikasi antara sub-sub etnik Minahasa maupun antara mereka dengan penduduk dari suku lainnya. Terutama di kota orang menggunakan bahasa Melayu Manado sebagai bahasa ibu. Yang kedua, religi. Unsur-unsur kepercayaan pribumi yang dapat disaksikan pada orang Minahasa yang sekarang secara resmi telah memeluk agama-agama Protestan, Katolik, maupun Islam merupakan peninggalan sistem religi zaman dahulu sebelum berkembangnya agama Kristen. Unsur-unsur ini mencakup konsep-konsep dunia gaib, makhluk dan kekuatan adikodrati yang dianggap baik dan jahat serta manipulasinya dewa tertinggi, jiwa manusia, benda berkekuatan gaib, tempat keramat, orang berkekuatan gaib, dan dunia akhirat. Unsur-unsur religi pribumi terdapat dalam beberapa upacara adat yang dilakukan orang yang berhubungan dengan peristiwa lingkaran hidup individu, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, maupun dalam bentuk-bentuk pemberian kekuatan gaib dalam menghadapi berbagai jenis bahaya, serta yang berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencaharian. Unsur-unsur ini tentu juga tampak dalam wujud sebagai kedukunan atau sistem medis Makatana yang sampai sekarang masih hidup. Dalam mitologi orang Minahasa, rupanya sistem kepercayaan dahulu mengenal banyak dewa. Salah satunya adalah dewa tertinggi. Dewa oleh penduduk disebut Empung atau Opo, dan untuk dewa yang tertinggi disebut Opo Wahilan Wangko. Dewa yang penting sesudah dewa tertinggi ialah Karema. Opo Wahilan Wangko dianggap sebagai pencipta seluruh alam dan isinya, yang dikenal oleh manusia yang memujanya. Karema yang mewujudkan diri sebagai manusia adalah sebagai petunjuk jalan bagi Lumimut atau wanita sebagai manusia pertama untuk mendapatkan keturunan seorang pria yang bernama Toar, yang juga dianggap sebagai pembawa adat khususnya cara-cara pertanian.
yaitu sebagai cultural hero atau dewa pembawa adat. Roh leluhur juga disebut Opo atau sering disebut Dotu, yang pada masa hidupnya adalah seorang yang dianggap sakti dan juga sebagai pahlawan seperti pemimpin-pemimpin komunitas besar atau kepala walak dan komunitas desa. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Pemimpin Minahasa zaman dahulu terdiri dari dua golongan, yakni Walian dan Tonaas. Walian berasal dari kata wali, yang artinya mengantar, jalan bersama, dan memberi perlindungan. Golongan ini yang memimpin setiap upacara agama asli Minahasa, dan mereka disebut juga golongan pendeta. Mereka memiliki keahlian luar biasa, seperti membaca tanda-tanda alam dan benda langit, menghitung posisi bulan dan matahari dengan patokan gunung, mengamati munculnya bintang-bintang. Mereka dianggap terpandang di tengah masyarakat karena keahlian dan peranannya itu. Sejak zaman dahulu, di Minahasa tidak dikenal kerajaan atau tidak mengangkat raja sebagai kepala pemerintahan. Dalam masyarakat Minahasa, terdapat 4 kategori tokoh masyarakat, yaitu Walian, pemimpin agama serta dukun. Yang kedua Tonaas, orang keras, ahli bidang pertanian, kewanuaan. Mereka yang dipilih menjadi kepala walak. Yang ketiga Teterusan, panglima perang. Yang keempat Potuasan, penasihat. Kepala pemerintahan di Minahasa adalah kepala keluarga yang gelarnya adalah Paedon Patiaan, yang sekarang kita kenal dengan sebutan hukum tua. Kata ini berasal dari hukum tua yang berarti orang tua yang melindungi. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang dianut oleh suku Minahasa terbagi menjadi 2, yaitu Awu dan Taranak keluarga Batih atau rumah tangga disebut Awu. Yang kedua bangsal. Dari perkawinan terbentuklah keluarga besar yang meliputi beberapa bangsal. Komplek bangsal penduduk yang berhubungan kekeluargaan dinamakan Taranak. Pimpinan Taranak dipegang oleh aman dari keluarga cikal bakal yang disebut Tuur. Tugas utama Tuur melestarikan ketentuan adat. Taranak Roong atau Wanua Walak perkawinan antar anggota Taranak membentuk hasil yang kompleks dan semakin luas. Akibatnya, terciptalah bangsal dalam satu kesatuan yang disebut Roong atau Wanua. Wilayah hukum Wanua meliputi bangsal itu sendiri dan wilayah pertanian dan perburuan sekitarnya. Pemimpin Roong atau Wanua disebut Ukung. Roong atau Wanua dibagi dalam beberapa bagian yang disebut Lukar. Faisa Indeken berarti tempat mempersatukan pendapat. Di suku Minahasa tidak pernah ada pewarisan kedudukan. Bila seseorang Tuur meninggal dunia, para anggota Taranak, baik wanita maupun pria yang sudah dewasa, akan mengadakan musyawarah untuk memilih pemimpin baru. Dalam pemilihan, yang menjadi sorotan adalah kualitas. Kualitas tersebut seperti Nagasan mempunyai otak, dia mempunyai keahlian mengurus Taranak atau Roong. Dan Niatean mempunyai hati, yaitu mempunyai keberanian, ketekunan, keuletan menghadapi segala persoalan, sanggup merasakan yang dirasakan anggota lain. Selanjutnya, sistem kekerabatan. Adat kekerabatan neolokal merupakan sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Minahasa sejak dahulu.
Adat menetap setelah menikah pada masyarakat suku Minahasa adalah neoloka atau biasa disebut tumampas. Neoloka berarti pasangan yang baru menikah tinggal di kediaman yang baru atau tidak mengelompok di kediaman kerabat si suami ataupun si istri. Pada kenyataannya, adat menetap neoloka ini bukan merupakan kewajiban. Setiap pasangan yang baru menikah dapat tinggal di tempat kerabat laki-laki hingga mereka memperoleh rumah sendiri. Secara umum, setiap orang di suku Minahasa diperbolehkan menetapkan jodohnya tanpa ada paksaan dari orang tua. Pada zaman dahulu, dalam hal pembatasan jodoh, ada adat eksogami yang mewajibkan orang untuk menikah di luar famili. Artinya, kelompok kekerabatan yang mencakup semua anggota keluarga Batih dari saudara-saudara sekandung ibu dan ayah, baik laki-laki maupun perempuan, beserta semua keluarga Batih dari anak-anak mereka. Yang keenam, ada mata pencaharian. Daerah Minahasa terkenal dengan penghasil kopra dan juga cengkeh. Mata pencaharian mereka yaitu bertani dengan menanam beraneka ragam tanaman, misalnya padi, ubi, dan kacang-kacangan. Sedangkan masyarakat Minahasa yang bertempat tinggal di sekitaran perairan laut bermata pencaharian sebagai nelayan dan penangkap ikan. Sebagian ada juga yang masih mempertahankan kegiatan berburu dan meramu. Namun, pada zaman sekarang sudah banyak pekerjaan yang mereka tekuni, misalnya sebagai guru, pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tradisi dan budaya. Ada upacara adat Monondeaga. Monondeaga adalah upacara adat dari daerah Bolang Mongondo yang dilaksanakan pada waktu anak gadis memasuki masa akil balik, yang ditandai dengan datangnya hari pertama. Daun tumpuk imbenelinga dilubangi dan dipasangi anting, kemudian gigi diratakan sebagai pelengkap kecantikan dan tanda telah dewasa. Yang kedua, upacara perkawinan. Upacara perkawinan adat suku Minahasa dapat dilakukan di salah satu rumah pengantin pria ataupun wanita. Di Lawongan Totembohan, upacara dilakukan di rumah pihak pengantin pria atau di Tomohon Tumbulu di rumah pihak pengantin wanita. Ada perkawinan yang dilaksanakan secara mapalus, di mana kedua pengantin dibantu oleh mapalus warga desa seperti di desa Tombuluan. Yang ketiga ada tradisi tarian maingket. Maingket dari kata dasar engket yang artinya mengangkat tumit turun naik, fungsinya sebagai rangkaian upacara petik padi. Penarinya membentuk lingkaran dengan langkah-langkah yang lambat, disebut maingket katuanan. Ada 3 macam tari maingket, yaitu tari Mawei Kamberu, bagaimana masyarakat berdoa atas hasil panen. Kedua, marabak adalah pengucapan syukur atas selesainya rumah baru, dan ada lalayaan mengekspresikan kegembiraan masyarakat. Selanjutnya, pakaian adat Wuyang. Pada zaman dahulu, busana sehari-hari wanita suku Minahasa terdiri dari baju sejenis kebaya, disebut wuyang atau pakaian kulit kayu. Memakai gaun yang disebut pasalongan rinegetan yang bahannya terbuat dari tenunan bantenan. Kaum pria memakai baju karai, baju tanpa lengan dan bentuknya lurus, berwarna hitam terbuat dari ijuk. Selanjutnya ada rumah Walewangko.
Rumah adat khas suku Minahasa disebut dengan Walewangko. Rumah adat ini berdiri di atas tiang dan balok-balok yang mendukung lantai. Dua di antaranya tidak boleh disambung. Kolong rumah pewaris digunakan untuk menyimpan hasil bumi atau godong. Sekian penjelasan dari saya tentang 7 unsur kebudayaan suku Minahasa. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.